Ada fenomena baru nih muncul di Inggris. Jadi kelompok masyarakat berusia di atas 50 tahun kini mengalami peningkatan kekayaan dan daya beli secara signifikan. Kondisi ini dinilai akan mempercepat munculnya berbagai peluang investasi di sejumlah sektor. Ya, kelompok usia ini kerap dijuluki Grey Pound atau Silver Spenders. Analis pasar memprediksi mereka akan semakin menguasai aset dan kekayaan dalam beberapa tahun ke depan. Dengan pendapatan yang lebih longgar dan beban finansial yang minim, demografi ini dipandang sebagai kelompok kaya yang masih aktif secara ekonomi. Menurut Kepala Analis Pasar A.G. Bell dan Coatsworth, masyarakat berusia di atas 50 tahun merupakan segmen konsumen yang semakin berpengaruh. Banyak dari mereka masih bekerja, telah mapan dalam berkarir, melunasi cicilan rumah, dan memiliki uang tunai besar yang siap untuk dibelanjakan. Coatsworth menambahkan kelompok ini telah bekerja keras selama puluhan tahun dan kini merasa pantas menikmati hasil jerih payahnya, mulai dari konsumsi, perjalanan hingga investasi. Tak hanya itu, mereka juga semakin fokus melindungi kekayaan dari pajak. Hal ini mendorong meningkatnya kebutuhan akan layanan perencanaan pajak, investasi, serta manajemen keuangan jangka panjang. Kepala Investasi Carnot Asset Management, Alex Wood, menyebut segmen masyarakat kaya usia lanjut kini mengembangkan selera terhadap barang mewah dan layanan keuangan yang premium. Iya Shania, jadi menarik ya fenomena di Inggris ini karena kalau kita ngomongin biasanya kan kalau soal umur begitu ya, kita bicara soal daya beli yang besar itu kan biasanya generasi muda, generasi yang umur mungkin let's say 40 tahunan begitu ya, 50 tahunan, usia-usia produktif gitu. Tapi ternyata ini justru kelompok usia di atas 50 tahun yang jadi sorotan. Kalau di Indonesia mungkin malah kebalikan ya, karena kalau kita lebih sering dengar gitu ya, kalau misal orang udah mau pensiun tuh biasanya deg-degan, apalagi juga anak-anaknya juga ikut deg-degan gitu, karena takut jadi sandwich generation. Shan. Ya benar banget Fa, dan ini juga sebenarnya ada latar belakang ini ternyata. Jadi banyak dari mereka yang sudah menyelesaikan fase hidup yang berat secara finansial. Tadi ya cicilan rumah, udah lunas, terus kemudian juga anak-anaknya udah mandiri, karir juga udah mapan. Jadi penghasilannya memang nggak lagi habis untuk kebutuhan dasar. Nah terus anak-anaknya juga harus mandiri secara finansial ya. Nggak ada tuh istilahnya masih biayain anak yang udah masuk usia produktif. Kayak tadi juga mungkin anaknya juga nggak ada lagi yang udah jadi kayak sandwich generation kayak mungkin di Indonesia. Betul, karena memang budayanya beda ya, biasa budaya western atau budaya bule gitu. Pokoknya kalau misalnya udah umur 17 tahun udah deh harus keluar gitu kan. Pokoknya harus sekolah sendiri, terus juga cari uang sendiri dan memang banyak opsinya juga ya sebetulnya untuk generasi muda untuk bisa mendapatkan penghasilan ya kalau di negara-negara barat gitu. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan generasi yang lebih muda, jadi memang kondisi ini cukup kontras ya Shania, karena banyak banget anak muda sekarang tuh yang bergulat dengan biaya hidup yang tinggi gitu. Kemudian harga rumah mahal sampai cicilan pendidikan juga mahal gitu kan, sampai juga banyak yang harus istilahnya tuh ngambil kredit gitu ya untuk biaya pendidikan. Apalagi di London, Inggris, aduh mahalnya luar biasa ya Shan ya. Masa kayak misalnya kita jajan nih, ini simple aja ya, kayak kalau misalnya kita makan di restoran aja tuh kan paling enggak ya dirupiahin lebih dari 500.000 gitu bisa untuk satu orang. Coklat kecil aja tuh bisa 3 pound, harga lebih dari 60.000. Memang mahal banget deh Inggris. Ya betul sekali Iva, dan jadi ini legit ya kalau memang dibilang generasi senior di Inggris ini kaya, ya emang beneran kaya gitu. Karena generasi senior ini justru punya aset, tabungan, bahkan waktu luang. Makanya mereka disebut Grey Pound atau Silver Spenders karena uangnya benar-benar siap dibelanjakan. Betul, dan pola belanjanya juga beda ya kalau misalnya udah masuk ke dalam kategori ini. Jadi bukan cuma kebutuhan, tapi mungkin juga pengalaman liburan ya. Kemarin selama sibuk kerja, sibuk ngurusin tadi ya tuntutan finansial yang banyak gitu kan, mungkin nggak sempat liburan. Jadi mereka juga pengen liburan. Liburan pun juga mungkin pengennya sesuatu yang premium gitu kan. Belanja barang-barang juga pengennya yang premium gitu. Karena memang mampu dan tentunya ini juga akan berpengaruh kepada permintaan lain seperti pengelolaan kekayaan. Nah ini nih yang akhirnya bikin investor sama bank-bank ini mulai melirik kembali segmen usia lanjut gitu kan. Jadi mulai dari asuransi premium sampai manajemen kekayaan tuh semuanya juga mulai disesuaikan dengan kebutuhan dari kelompok usia ini. Benar Iva, jadi memang bisa dibilang ini peta kekuatan ekonomi juga ikut bergeser, usia ini nggak lagi identik dengan konsumsi menurun,
justru bisa jadi sumber pertumbuhan baru. Tapi pertanyaannya, apakah bisa terjadi juga di negara lain selain di Inggris? We'll see ya. Kalau Indonesia kayaknya masih panjang PR-nya Betul ya. sekali. Sandwich generation-nya masih banyak banget. Benar. Oke, kita beralih ke informasi lainnya. Ada apa, Shania? Ya, informasi menarik lainnya, ada musim lamaran ini kembali ramai dengan bulan Desember tercatat sebagai periode paling populer untuk melamar pasangan di berbagai negara. Iya, namun menariknya tren lamaran kini ikut bergeser. Jadi tidak sepenuhnya mengandalkan pihak pria, tapi semakin banyak perempuan yang bersedia ikut berkontribusi dalam biaya cincin pertunangan. Berdasarkan survei terbaru Dating Advice terhadap 1.000 responden di Amerika Serikat, hampir 71% perempuan mengaku bersedia ikut menanggung biaya cincin tunangan. Rinciannya sekitar 19% bahkan siap membayar penuh, sementara 23% bersedia patungan dan 29% lainnya akan berkontribusi jika dibutuhkan. Perubahan ini sejalan dengan meningkatnya jumlah pasangan berpenghasilan ganda atau dual income couple, seiring makin banyaknya perempuan yang aktif bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Data PEW Research Center juga mencatat di sejumlah wilayah Amerika Serikat, perempuan di bawah usia 30 tahun bahkan sudah menyamai atau melampaui pendapatan laki-laki. Di sisi lain, harga cincin tunangan bukan perkara murah. Rata-rata biaya cincin tunangan kini mencapai $5.200 Amerika Serikat. Tekanan ekonomi pun turut berperan di tengah kenaikan harga barang yang mencapai 25% sejak 2020, serta hampir separuh warga Amerika yang merasa kondisi keuangan mereka memburuk. Kombinasi faktor inilah yang membuat konsep patungan untuk cincin tunangan kini semakin diterima. Menandai pergeseran pandangan soal komitmen, peran finansial, dan makna simbol cinta di era modern. Wow, Iva, ini cukup mengagetkan juga ya. Ternyata menurut survei ini hampir 71% wanita sekarang rela untuk ikut kontribut alias patungan untuk biaya cincin tunangan mereka sendiri. Syariah gitu juga nggak? Nggak ya? Waduh. Memang ya kalau kita lihat gitu kan, tradisi lama tuh banyak yang bilang misalnya pria tuh harus wajib bayar semuanya ya. Kayaknya ini mulai bergeser pandangannya. Jadi banyak pasangan generasi muda sekarang yang lebih pragmatis soal finansial, apalagi dengan semakin banyaknya dual income couple, dan juga sebetulnya ada faktor lain, Shania. Biaya hidup semakin mahal, jadi makin realistis aja sekarang gitu. Oke, masuk akal ya. Apalagi di tengah biaya hidup tadi yang udah makin tinggi, makin mahal, konsep split bill ini dianggap realistis dan juga setara. Betul, jadi tren split bill ini nggak cuma pas makan atau kencan doang. Jadi sekarang tuh sampai hal-hal besar ya, big item kayak cincin tunangan pun juga akhirnya mau nggak mau ya bisa patungan gitu. Iya benar, tapi kalau ngomongin preferensi pribadi nih Iva, aku sendiri sih tetap berprinsip gitu ya, kalau if you like it then you should have put a ring on it. Nah, jadi kalau aku sih memang no split bill gitu ya. Memang ya udah, kalau misalnya emang si cowok ini cinta sama kita, ya udah ayo dong beliin kita cincin tunangan. Ini kata-katanya dari lagu ya kayaknya ya. Tadi kayak ada nadanya sedikit gitu. Ini kayak lagu Beyonce di Single Ladies ya, Shan ya. Tapi kalau aku balik lagi ya, tadi balik ke kesepakatan masing-masing pasangan. Jadi yang penting tuh bisa sama-sama nyaman, sama-sama sejalan, punya pandangan yang sama, dan jadi akhirnya tidak ada yang merasa dirugikan gitu. Tapi jangan sampai juga mendem-mendem sendiri ya, kayak oke, tapi ternyata nggak oke, itu kan juga jadi masalah di kemudian hari. Jadi balik lagi, memang harus kesepakatan dan juga harus jujur tuh dari tiap-tiap pasangannya. Nah, kita udah bahas tren cincin tunangan, kita beralih ke informasi lainnya. Ada apa, Shania? Ya Iva, ini ada panda raksasa asal China telah menghibur pengunjung kebun binatang di Jepang selama lebih dari 50 tahun. Tetapi memanasnya hubungan diplomatik menimbulkan kekhawatiran di kalangan pencinta hewan itu. Ya, dua panda terakhir di Jepang, si kembar Lei Lei dan Xiao Xiao akan pulang ke China pada Januari 2026. Kepulangan tersebut akan membuat masyarakat Jepang tidak lagi bisa melihat panda secara langsung di negara mereka untuk pertama kalinya sejak tahun 1972. Pada tahun itu, China menghadiahkan sepasang panda ke Jepang setelah kedua negara menormalisasi hubungan bilateral usai Perang Dunia Kedua. Menurut pihak pengelola kebun binatang di Tokyo tersebut, Kang Kang dan Lan Lan, panda pertama yang tiba di Jepang mencetak rekor 7,64 juta pengunjung Ueno Zoological Gardens pada 1974.
Sejak itu, China meminjamkan panda ke Jepang sebagai bagian dari apa yang dikenal sebagai diplomasi panda. Diplomasi tersebut kini berada di titik nadir menyusul keputusan China untuk memulangkan panda kembar tersebut menyusul pernyataan kontroversial Perdana Menteri Jepang Sanei Takaichi terkait Taiwan. Takaichi mengatakan bahwa Jepang mungkin akan membela Taiwan jika terjadi situasi yang mengancam kelangsungan hidup. Pernyataan itu memicu kemarahan China yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Panda-panda di Ueno telah menyebabkan demam panda di Jepang dan melahirkan generasi pencinta panda. Sehingga China meminjamkan hewan itu ke fasilitas lain seperti Adventure World di Wakayama dan Ojizu di Kobe. Ya, kalau dilihat-lihat menarik ya Iva, cara hubungan antar negara bisa tercermin dari hal-hal yang kelihatannya sepele kayak panda. Padahal di balik itu ada sinyal kuat bahwa hubungan China dan juga Jepang ini lagi nggak baik-baik aja. Betul, makanya tadi langsung ditarik gitu ya setelah komentar dari Perdana Menteri Jepang. Padahal sebenarnya panda itu bukan hanya sekedar hewan lucu, tapi bisa kita katakan ini sebenarnya adalah simbol diplomasi ya. Jadi ada istilahnya memang diplomasi panda, ini punyanya China, kemudian kalau Jepang tuh punya diplomasi sakura. Jadi banyak sakura di istilah diberikan atau dipinjamkan gitu ke negara-negara lain gitu. Tapi kalau sakura kan bisa ditanam ya, jadi nggak bisa dibalikin gitu. Kalau panda bisa gitu ya. Dan memang saat ini pesannya jelas ya ketika ditarik, ada ketegangan yang lebih dalam dari sekedar hubungan bilateral biasa gitu. Artinya China mungkin betul-betul marah ya dengan Jepang. Ternyata seserius itu begitu ya Iva konfliknya, dan yang menariknya dampaknya itu bukan cuma ke pemerintah tapi juga ke masyarakat. Selama ini panda sudah jadi bagian dari emosi publik di Jepang, bahkan tadi memang sempat memicu demam panda. Dan menariknya jutaan pengunjung ke kebun binatang Tokyo sekarang hilang, rasa kehilangannya juga ikut terasa. Betul, tapi sekarang situasinya udah berubah ya Shania. Sekali lagi memanasnya hubungan politik termasuk pernyataan Jepang soal Taiwan ini membuat diplomasi panda ikut terdampak. Dari simbol persahabatan, panda kini berubah jadi petanda betapa renggangnya hubungan China dan Jepang saat ini. Tapi tentu we'll see ya, kita akan lihat seperti apa. Karena balik lagi ini kan sebetulnya dua negara yang cukup besar ya untuk kawasan Asia Timur gitu ya. Dan ini juga betul-betul harus kita perhatikan ya seperti apa dinamika hubungan antara kedua negara ini. Oke, pemirsa dan Shania, kita beralih ke informasi lainnya, yaitu dalam momen libur Nataru, pemerintah memperkenalkan konsep baru pola kerja fleksibel. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto meluncurkan program Work from Mall sebagai pengembangan dari kebijakan Work from Anywhere. Melalui program ini, pemerintah mendorong pemanfaatan pusat perbelanjaan sebagai ruang kerja alternatif. Konsep work from mall diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi seiring libur anak sekolah dan program belanja nasional. Ya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut sebagian besar pusat perbelanjaan saat ini ramai dikunjungi masyarakat dan memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung aktivitas kerja. Pemerintah menilai mall dapat menjadi ruang kerja alternatif bagi pekerja digital dan pelaku gig ekonomi. Fasilitas seperti koneksi internet, sumber listrik, hingga ruang kerja nyaman telah tersedia di pusat perbelanjaan. Untuk itu Erlangga juga sebutkan sudah melakukan komunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membahas pengembangan ekosistem gig ekonomi. Program itu juga akan mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Iya, gimana Shania, setuju nggak sama konsep work from mall ini ya? Kalau saya sih sebetulnya dari sebuah konsep work from anywhere itu paling favorit dan paling menggiurkan itu adalah work from Bali. Tapi saya nggak pernah ada kesempatan ya, karena kita harus siaran dari studio. Iya, jadi ya emang nggak pernah tuh ngerasain gimana tuh laptopan santai dari tempat dari luar gitu ya Shania. Itu dia Iva. Nah, yang jadi pertanyaan ya sebenarnya kalau work from mall gitu beneran diizinin nggak ya kira-kira sama bosnya? Karena kalau kita pikir-pikir kan enak juga sambil nungguin anak main di playground sambil istri dan juga suami belanja. Atau bisa aja gitu buka laptop di coffee shop. Tapi kebayang nggak tuh hebohnya koordinasi satu keluarga. Dan juga sama mungkin perlu juga nih ada yang jagain anaknya gitu ya. Jadi mungkin tambah ribet juga sih. Bener, kalau misalnya anaknya ikut kerja mungkin bosen ya dari coffee shop. Tapi kalau misalnya anaknya main di playground kan pasti ada rasa dia nungguin gitu
gitu ya. Tapi biasa juga bisa juga gitu, tergantung. Jadi balik lagi ya, mungkin memang konsepnya nggak bisa diterapin oleh semua orang ya. Balik lagi karena ada kebutuhan dan juga keperluan masing-masing, punya kebiasaan masing-masing juga. Tapi kalau misalnya menyasar ke pekerja lepas atau freelancer, oke deh, memang bisa gitu kerja dari mana aja. Tapi itu pun biasanya mereka juga pilih pergi ke coffee shop ya, mereka udah nyaman, udah tahu bisa duduk lama, ada colokan ya, penting ya. Kemudian kopi atau makanan juga enak dan tentunya nggak jauh dari rumah atau tempat tinggal gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin targetnya kita menyasar ke orang-orang yang memang freelancer, yang memang suka work from anywhere, itu sebetulnya udah jadi culture juga ya, walaupun nggak spesifik di mall. Iya Iva, dan sebetulnya tanpa work from mall tadi juga mall ini kan udah rame banget gitu ya. Udah membludak deh kalau akhir tahun gini dan udah dijamin macet dan antrian parkirnya juga dahsyat. Jadi sebenarnya mungkin yang dimaksud pemerintah ya bukan work from mall-nya sih, atau mungkin juga mereka tuh pengennya work from mall tapi spendingnya itu loh yang pengen dikejar gitu ya. Karena kalau kita ngomongin perputaran ekonomi di mall sih mungkin udah ramai juga ya kalau akhir tahun. Gimana menurut Iva? Betul, jadi memang balik lagi tadi seperti yang Shania sampaikan ya, jadi yang perlu ditekankan adalah spendingnya. Tapi balik lagi spending juga tergantung ya dari income-nya seberapa banyak gitu ya. Jadi memang muter-muter tapi ya balik lagi tadi kita juga perlu appreciate ya mungkin langkah-langkah ataupun juga ide-ide baru dari pemerintah, tinggal kita lihat aja gimana sebetulnya aplikasi dari masyarakatnya gitu. Apakah betul masyarakat akan work from mall? Kita akan lihat ya. Mungkin Shania juga akan ke mall nih ya dalam waktu dekat ya. Ya kalau bos setuju oke aja.